あいつは悪く、こいつは強く、わからず。私こそアシリアン改造隊長キャノンボーク。Yeah. Yeah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan kali ini saya akan bahas episode ke-19 dari Bumuja. Dan di episode kali ini akan memperlihatkan para Bumuja yang dikendalikan oleh para Asrian untuk menyerang leader mereka, yaitu Taya. Dan pada episode kali ini juga akan diperlihatkan komandan baru yang ditugaskan untuk menggantikan Madrex mencari gasolin di bumi. Serta ada info dan misteri lain yang wajib kalian ketahui pada episode kali ini. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasan episode ke-11 dari Bakuage Sentai Bumuja. Pada episode ini memperlihatkan Taya bertemu dengan seorang pengusaha yang sangat sukses dan juga sangat kaya. Dan ternyata dia ini adalah orang yang memotivasi Taya untuk menjadi seorang pengantar paket. Dan dia ini adalah Naito Raita, yaitu seorang CEO dari perusahaan Lighting Tech. Dan juga di episode ini memperlihatkan kalau Naito ini seperti sudah menganggap Taya itu sebagai anaknya sendiri, karena Taya berhasil memenuhi ekspektasi dari Naito sebagai seorang kurir. Dan Taya juga sekarang sudah sangat sukses dan hampir menyaingi Naito dalam hal kesuksesan. Dan ternyata Taya bertemu dengan Naito ini adalah untuk bertemu kembali dengan ayah angkatnya. Serta Taya diminta oleh Naito untuk mengirimkan sebuah paket ke sebuah rumah sakit dan mengirimkan paket itu ke seorang anak yang sedang terbaring di rumah sakit. Dan ternyata isi paket tersebut adalah boneka Bumuja. Karena anak tersebut sangat menyukai Bumuja, Naito jadi mempunyai inspirasi untuk membuat sebuah boneka Bumuja untuk diberikan ke anak tersebut. Dan boneka pertama yang dia buat adalah Bunred. Dan dia langsung mengirimkan boneka itu untuk menyenangkan hati dari anak tersebut. Dan Naito mengirimkan paket itu lewat jasa pengiriman paket Taya. Dan akhirnya Taya menerima tugas yang diberikan oleh Naito tersebut. Lalu beralih ke para Bumuja. Di sini para Bumuja yang lain sedang membahas Taya yang pergi menemui orang yang ia kagumi, yaitu Naito. Lalu tiba-tiba muncul informasi dari Saibu kalau satelit bisa menangkap sinyal alien yang sedang memasuki bumi. Dan Bumuja diperintahkan untuk memeriksa keberadaan alien tersebut. Lalu beralih ke Riko Terabe. Di sini dia sedang bersama dengan ketiga kawannya, yaitu Itasha dan juga Yarkan. Dan di sini terlihat mereka ini sedang meratapi nasib mereka karena komandan mereka sekarang sudah tiada, yaitu Madrex. Lalu di sini tiba-tiba muncul seorang anggota Asrian lain yang baru saja sampai di bumi, dan dia ini bernama Canon Berg. Dan dia ini menjabat sebagai ilmuwan di Asrian. Dan dialah orang yang selalu membuat alat-alat yang selalu digunakan oleh Asrian untuk mencari gasolin di seluruh alam semesta. Dan kehadiran Cannonberg secara mendadak ini membuat Yarkan merasa pesimis dengan kemampuan Cannonberg, karena dia tidak seperti Madrex yang haus akan kekuatan. Dan terlihat kalau Cannonberg ini lebih ke arah orang yang sedikit pendiam dan juga terlihat tidak mempunyai kemampuan apapun. Namun Cannonberg membuktikan keahliannya dengan cara mengupgrade kekuatan para Kumaju yang diciptakan oleh Itasha dan juga kawan-kawannya. Dan di sini Itasha pun membuat sebuah Kumaju, yaitu parabola Guruma. Dan kekuatan parabola Guruma ini dapat mengendalikan orang-orang melalui antena yang dia sebar di kepala para manusia. Dan parabola Guruma ini menggunakan kekuatannya untuk melawan para Bumuja. Dan di sini Bumuja yang baru bertemu dengan parabola Guruma langsung diserang oleh orang-orang yang dikendalikan oleh parabola Guruma. Namun para Bumuja berhasil mengatasinya. Dan di sini diperlihatkan momen yang jarang ditemui di Bumuja, yaitu mereka berubah dan melakukan roll call saat bertarung. Lalu di sini para Bumuja bertarung dengan parabola Guruma. Dan dengan kekompakan mereka dan juga arahan dari leader sementara kita, yaitu Ishiro, mereka pun mampu mengalahkan parabola Guruma. Namun saat parabola Guruma berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba tubuhnya mengalami upgrade yang membuat tubuhnya bisa menyetrum para Bumuja. Dan antena dari parabola Guruma ini semakin kuat dan dapat mengendalikan ketiga orang Bumuja, yaitu Bunping, Bunbu, dan juga Bunblak.
Dan di sini mereka membentuk sebuah pasukan antena Sentai Bari-Bari Ninja yang dipimpin oleh Parabola Guruma. Dan Parabola Guruma mengendalikan para Ninja untuk menyerang Bun Orange yang berada di tempat pertarungan tersebut. Dan di sini Bun Orange pun kewalahan menghadapi ketiga temannya. Lalu beralih ke Taya, di sini dia menerima kabar kalau Kumaju muncul, dan dia pun mengabari Panaito kalau dia mungkin akan sedikit terlambat untuk mengirimkan paket tersebut, karena dia perlu melakukan sesuatu, yaitu untuk mengalahkan para Kumaju. Dan di sini Panaito pun memperbolehkan Taya untuk melakukan hal yang diinginkan Taya terlebih dahulu. Lalu di sini Taya pun bergegas ke tempat pertarungan, dan saat sampai dia pun berubah menjadi Bunred. Namun tiba-tiba dia diserang oleh para rekannya, dan Taya pun heran kenapa para rekannya menyerang dirinya, dan Genba pun menjelaskan situasinya kepada Taya. Namun di sini Taya dan Genba tetap kewalahan menghadapi ketiga rekannya. Lalu saat bertarung juga diperlihatkan scene yang menunjukkan Taya mengomentari cara bertarung Mira saat menggunakan Bun Hunter. Dan adegan ini sangat kita tunggu dan mengungkapkan kenapa Mira menggunakan Bun Hunter secara terbalik. Lalu saat akan melakukan finisher untuk menghentikan para rekannya, tiba-tiba Taya dan Genba mempunyai ide, yaitu jika mereka ingin menghancurkan sinyal dari antena Parabola Guruma, maka mereka harus menghasilkan sinyal yang lebih besar untuk menghancurkan sinyal dari Parabola Guruma. Dan akhirnya Taya dan Genba menekan changer mereka supaya sinyal dari changer mereka dapat mematahkan sinyal dari Parabola Guruma. Dan akhirnya para Ninja berhasil lepas dari jeratan antena Parabola Guruma. Lalu setelah lepas dari jeratan Parabola Guruma, para Ninja pun berkumpul lalu melakukan finisher mereka, yaitu Bakuage Hunting Drive secara bersamaan untuk mengalahkan Parabola Guruma. Dan akhirnya Parabola Guruma berhasil dihancurkan. Lalu setelah hancur, tiba-tiba Yarkan muncul kembali dan pergi ke jalan raya angkasa. Lalu para pemuja memanggil mereka untuk mengejar Yarkan ke dunia jalan raya angkasa. Dan akhirnya Yarkan berhasil dilemparkan seperti biasa oleh para pemuja. Dan akhirnya Yarkan mengeluarkan gasolin dari tubuhnya dan berubahlah menjadi Parabola Guruma raksasa. Dan di sini juga terlihat kalau Cannonball ini merasa terpukau karena hanya di bumi para Kumaju bisa berubah menjadi raksasa, dan ada para pahlawan yang menggunakan robot untuk melawannya. Lalu beralih ke para Ninja, di sini melihat Parabola Guruma muncul, mereka pun menggabungkan mereka, yaitu Bun Trailer, Sovel, dan juga Vatokar 2 menjadi robot Bun Robo Sovel Vatokar 2 Custom dan bertarung dengan Parabola Guruma. Dan akhirnya Parabola Guruma berhasil dikecohkan oleh beberapa misil yang ditembakkan oleh Bun Robo. Lalu para Ninja pun merubah lagi robot mereka menjadi Bun Robo Knight dan melakukan finisher barunya, yaitu Bakuage Arts Rounding Lap Slash, dan akhirnya berhasil mengalahkan Parabola Guruma. Dan pertarungan pun berakhir. Dan setelah berakhir, Cannonball merasa tertarik dengan pertarungan ini, dan dia pun mengambil alih komando di bumi. Lalu beralih ke Taya, di sini Taya mengirimkan paket ke seorang anak yang sedang di rumah sakit, dan terlihat dia masih belum berubah menjadi manusia kembali, dan dia masih menjadi seorang pahlawan, yaitu Bunred, dan membuat anak itu merasa senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Bunred, dan juga dia sangat senang karena yang mengirimkan paketnya adalah pahlawan favoritnya. Lalu Panaito yang mendapatkan kabar kalau yang mengirimkan paketnya itu adalah Bunred merasa bangga karena ternyata anak angkatnya, yaitu Taya, adalah sang pahlawan yang selalu melindungi bumi dari ancaman para alien, yaitu Bunred. Dan untuk episode ini pun berakhir. Serta untuk informasi keselamatan di episode ini adalah kita harus melihat ke kanan dan juga ke kiri sebelum melintas di persimpangan. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan pada episode kali ini. Dan nantikan juga episode ke-12 nanti yang akan menghadirkan Sentai veteran, yaitu Gon Red, yang akan comeback pada series Bun Ninja ini. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.